Ramadan, apa esensi makna dari itu? Kenapa kemudian nama ini dilestarikan pada masa-masa keislaman? Ternyata, ini kalau kajian saya bahas detail cukup panjang nanti kajiannya. Saya langsung kepada nama Ramadan saja. Ternyata semua nama dalam bulan hijrah dipertahankan sampai ke sejak masa jahiliyah sampai dengan sekarang karena ada nilai-nilai kesesuaian dengan nilai syariat di dalamnya. Di antaranya Ramadan. Berasal dari kata ramda, panas yang sangat membakar, terik yang membakar. Kenapa dipertahankan namanya? Kata para ulama, bukan sekedar Allah menetapkannya dalam Al-Quran dan memilih nama ini, karena pada masa itu turun keterangan-keterangan dari Nabi SAW bahwa saat Ramadan ada ampunan-ampunan Allah Subhanahu Wa Taala yang akan membakar dosa-dosa kita seperti panas membakar semua hal yang ingin dihanguskannya. Seakan-akan nama ini diberi nama dengan Ramadan, ingin memberikan kesan seperti pada saat itu ada panas yang sangat terik dan membakar, pada masa Ramadan akan turun ampunan dari Allah yang bisa membakar dosa-dosa setiap hamba. Saya berikan rumus cepat. Lihat sini. Ada rumus namanya fa'lan atau fu'lan. Boleh fa'lan atau fu'lan. Kalau di satu kalimat ujungnya, cepat, ada alif dan nun. An. Itu maknanya superlatif. Sighah mubalaghah, banyak. Bentuknya bisa u'an atau a'an. Ya, a'an. Bisa a'an, ada u'an. Di sini, di tempat kita ada sahabat namanya So'im. Panggilannya a'an. Ya, nah itu suka agak aneh memang. Kadang-kadang Adi dipanggil misalnya yang lain ya. A'an, u'an, a'an, fa'an, fu'an. Contoh. Ghafara, ampunan. Sifat untuk mengampuni. Kalau Anda ingin bentuk kalimatnya superlatif yang banyak ampunannya, tambahkan alif dan nun di ujungnya. Alif, nun. Rubah rumusnya gini. Fa'lan atau fu'lan. U'an, ganti gua jadi u. Ininya matikan. Ghufran yang banyak ampunannya. Jelas? Rahmat, kasih sayang. Yang banyak kasih sayangnya. A'an, tambah alif dan nun ujungnya. Rahimah jadi Rahman, yang banyak kasih sayangnya. Paham? Perhatikan baik-baik. Ramadan, panas yang membakar. Begitu ditambah alif dan nun di ujungnya. Ramadan. Yang sinarnya, luar biasa teriknya. Yang panasnya, luar biasa membakarnya. Ketika makna itu dikaitkan dengan nilai keistimewaan Ramadan, ada satu nilai yang terkait dengan makna terik tadi. Apa itu? Banyaknya ampunan Allah diturunkan saat Ramadan, siang dan malamnya, sehingga siangnya dibakar dosa Anda, malamnya dibakar dosa Anda. Seperti panas yang sangat terik membakar, siang malam Ramadan ada ampunan yang panas terik membakar semua jenis dosa yang pernah Anda kerjakan. Mana yang kedua? Dari mana taunya makna itu? Al-Bukhari, Kitabus Siyam, nomor hadis 37 sampai 38. Awas, ini tidak mudah memahaminya ya. Kalau Anda belajar tekstual saja, mungkin Anda nggak akan temukan kalimat ini. Anda mesti gabungkan dari berbagai unsur yang lain. Fokus, ini bukan ilmu otak-atik ngarang, bukan. Ya. Lihat baik-baik. Saya mulai dengan nomor 38-nya dulu. Man sama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menunaikan puasa Ramadan, bukan yang lain. Man sama Ramadana, man sama Ramadana. Siapa yang menunaikan puasa Ramadan, bukan yang lain. Bukan Senin, bukan Kamis, bukan yang Ayyamul Bid, bukan yang lain. Ramadan. Dia lakukan imanan karena yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Wahtisaban, dia kerjakan dengan serius, sungguh-sungguh. Dia hitung dosa-dosanya. Karena ihtisab itu terkait dengan makna muhasabah. Muhasabah terkait dengan introspeksi diri. Melihat kekurangan diri kita. Menyesali dosa-dosa kita. Maka kalau Anda lakukan dengan serius sambil menghitung menyesali diri disebut dengan ihtisab. Dia lakukan dengan sungguh-sungguh, dia koreksi dirinya. Apa yang terjadi? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kalimat Ramadan disandingkan dengan ghufira lahu, diampuni semua dosa-dosanya. Digugurkan dosa-dosanya. Diampuni semua dosa. Menunjuk semua dosa yang pernah ia kerjakan. Saya mau tanya pada Anda, kalau puasa itu siang atau malam? Yang malam angkat tangan. Yang siang angkat tangan. Tayyib.
Wallahu a'lam. Ya? Puasa itu siang. Perhatikan cara memahaminya, awas, fokus. Fokus, setiap kalimat kita ambil maknanya. Siapa yang puasa? Puasa dikerjakan di siang hari. Di bulan Ramadan. Berarti ada siang hari di bulan Ramadan yang berpeluang menghadirkan ampunan-ampunan dari semua dosa. Cuma Ramadan, tidak ada yang lain. Ramadan, panas terik membakar. Ramadan, menghadirkan sengatan yang luar biasa. Ramadan lewat hadis ini menyengat dosa-dosa Anda. Kalau Anda berpuasa dengan benar, maka semua dosa-dosa Anda disengat, dibakar, dihanguskan. Selesai sampai saat itu. Siang Ramadan. Saya tanya pada Anda, kalau siang Ramadan sekali atau 2 kali? Sekali. Yang 2 kali? Bukan sekali, bukan 2 kali. Sebulan. Sebulan. Tahan. Tadi baru siang. Kalau hari itu ada siang, ada malam, atau siang saja, malam saja? Ada siang, ada malam. Baik, ini baru siangnya Ustaz. Siangnya diampuni, bagaimana malamnya? Taib, hadis yang sebelumnya, nomor 37. Man qama Ramadan. Redaksinya sama. Ramadan, sama redaksinya. Menggunakan kalimat Ramadan. Cuman menunjukkan makna beda. Yang ini sama, yang ini qama. Qama, sama. 1 qama, 2 sama. Ustaz, kok koma sama soma? Kenapa gak koma sama titik? Dalam nilai bahasa, perhatikan pemaknaan kalimatnya. Man qama Ramadana. Siapa yang menunaikan qiyam di bulan Ramadan? Kata qiyam selalu terkait dengan solat. Kata qiyam menunjuk pada solat. Dilekatkan dengan kalimat lain, umumnya menunjuk pada ibadah malam. Ibadah malam. Fokus. Man sama Ramadan. Man qama Ramadan. Yang ini menunjuk siang, ini menunjuk kepada malam. Siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan memperbanyak qiyam, dia tunaikan qiyam di malam Ramadan. Ada sholat khusus yang Anda hanya tunaikan saat Ramadan saja. Semangatnya saja. Cuman ketika hadir di Ramadan, maknanya jadi beda. Lain. Orang semangat kerjakan, orang ingin tunaikan. Bahkan hebatnya, hukumnya sunnah. Tapi kalau ketinggalan, bisa gelisah. Salat apa namanya? Baik, kita sebut namanya salat tarawih. Begitu Anda kerjakan tarawih di bulan Ramadan, bukankah hukumnya sunnah? Ada rahasia saat Anda kerjakan itu. Lihat kalimatnya. Man qama Ramadana imanan wahtisaban. Kalimat yang sama dengan ini. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang tunaikan qiyam di malam Ramadan, dilakukan yakin karena Allah. Kemudian dia koreksi dirinya. Begitu jeda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia jeda, koreksi diri. Ingat dosa-dosanya apa yang dia kerjakan dari siang tadi untuk diampuni pada malam harinya. Makanya Nabi dalam sela-sela itu beliau mengatakan, Allahumma innaka afuwan, tuhibbul afwa fa'fu anni. Duhai Allah, Engkau maha pemaaf ya Allah. Engkau maha pemaaf. Aku mengakui banyak salah. Padahal Nabi dijaga dari salah. Nabi dijaga dari salah. Tapi Nabi mengatakan, aku mengakui banyak salah. Ya, persis bikin kaget suasana ketika itu. Luar biasa. Aku banyak salah. Jangankan kita pintu kaget. Nabi dijaga dari salah, bisa mengatakan saya banyak salah. Kita manusia biasa kaget, itu ikut kaget, Anda bayangkan. Nah ini Anda Nabi bukan Rasul, bukan, tidak merasa banyak salah, Anda aneh. Makanya saat Anda mengatakan gak banyak salah, pintu gak aneh, dia salah, Anda aneh. Makanya saat Anda mengatakan gak banyak salah, pintu gak aneh, diam aja pintu biasa. Fokus ini baik-baik. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau mencintai orang minta maaf. Saya mohon ampun ya Allah, ampuni saya. Maafkan saya. Di sela-sela rakaat dalam duduknya, Nabi masih berzikir memohon ampunan. Ihtisaban. Ketika kalimat itu turun, lihat kalimatnya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Turun ampunan Allah menghanguskan dosa-dosanya pada saat itu. Nih. Kadang-kadang siang baru diampuni, malam udah bawa dosa. Ada yang seperti itu. Baru puasa selesai, dosa diampuni. Baru selesai puasa, udah menimbulkan dosa yang baru. Alhamdulillah, teman-teman, kita sudah diampuni dosa kesempatan siang hari ini. Alhamdulillah, tidak seperti dia ya yang tidak puasa bersama kita. Sayang, tidak dapat ampunan Allah. Pindah palanya. Nah. Ya, maka ketika Anda hadir di malam hari ada peluang yang ini. Apa kaitan dengan pembahasan tadi nama Ramadan? Lihat, kalimat qama qiyam disandingkan dengan Ramadan. Dan kalimat ini dihadirkan dengan ampunan dosa-dosa. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau Anda hanya sekedar melihat tekstual, Anda mungkin bisa katakan ini kan cuma pemaknaan diampuni dosa.
Tapi ulama bahasa membahas lebih dalam makna ini. Mereka katakan, makna ini seakan-akan memberikan kesan bahwa dalam Ramadan bukan sekedar ada nuansa terik membakar pada masa itu. Karena tidak setiap orang menunaikan puasa Ramadan dilakukan pada saat panas terik. Oleh karena itu kita menggunakan sistem hijriah. Saking adilnya Allah menggunakan hijriah, itu muter waktunya. Dulu mungkin panas, sekarang belum tentu, bisa dingin Pak. Karena hijriah itu memberikan kesempatan pada setiap musim untuk mendapatkan Ramadan. Bayangkan kalau mendapatkan Masehi. Hukum puasa hanya menggunakan Masehi. Maka yang musim panas, panas saja tiap waktu. Yang musim dingin, dingin aja. Di Indonesia nggak kerasa karena nggak ada musim panas, nggak ada musim dingin. Tapi ketika Anda keluar, konsekuensinya banyak Pak. Musim panas di Arab disebut puasa ibadah. Subuhnya jam 4, maghribnya jam 8. Tapi waktu berputar, kadang semi, kadang musim gugur kharif, kadang masuk ke musim dingin. Begitu musim dingin disebut dengan puasa nikmat. Karena subuhnya jam 7, maghribnya jam 6. Muter. Sekarang orang bertanya, kalau disebut ini musim panas, kok ditunaikan pada musim dingin? Maka bagian kedua mengatakan, jangan lihat musimnya pada saat itu. Tapi ada makna yang ingin dilekatkan di dalamnya. Seperti Ramadan memiliki makna terik yang membakar, kalau Anda serius saat di bulan Ramadan, siang malam, bisa dibakar dosa-dosa Anda di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda memohon ampunan dari. Paham?